Baik, kali ini saya bersama Bapak Abdul Qadir selaku pelatih olahraga handball di sekolah SMA IPB sini. Nah, baik sebelum kita melakukan wawancara Pak, ada beberapa indikator-indikator yang akan saya sampaikan ke Bapak, yang dimana dari indikator tersebut itu ada beberapa pertanyaan yang akan kami lontarkan ke Bapak. Baik, indikator pertama itu Pak tentang kebijakan, yang kemudian tentang kedisiplinan, yang ketiga tentang pelatih, dan yang keempat tentang evaluasi. Nah, mungkin itu Pak indikator yang akan kami pertanyakan ke Bapak. Mungkin langsung saja Pak, pertanyaan pertama tentang kebijakan. Pertanyaan pertama Pak, apakah ada kebijakan yang mendukung ekstrakurikuler Elmbar dari sekolah ini Pak? Eh, untuk kebijakan ini kan merupakan salah satu ekskul yang sudah terprogram di sekolah ini. Jadi terkait kebijakan ya itu sebenarnya emang sudah terprogram sekolah ini. Kita melaksanakan ekstrakurikuler ini dengan jadwal yang sudah ditentukan ya. Tapi dari program yang sudah disampaikan oleh sekolah kepada kami bahwa kami diberi kebijakan yang pertama adalah fasilitas lapangan. Ya, fasilitas lapangan kami diberikan walaupun kami tidak bisa pakai setiap hari karena kita tahu sekolahnya kan bukan hanya handball. Jadi yang diberikan sekolah itu kepada bola tangan itu kepada handball ekskul ini hanya seminggu 2 kali untuk memakai lapangan. Kemudian fasilitas yang lain adalah terkait bola. Alhamdulillah sekolah ini memberikan fasilitas bola yang cukup bagi kami. Kemudian terkait kebijakan waktu, kami diberikan kebijakan waktu itu latihan hanya sampai sebelum maghrib. Itu anak-anak sudah selesai. Di luar itu boleh kita melakukan latihan tambahan, tapi itu masuknya ke klub. Jadi klub. Jadi sebenarnya ekskul ini kita gabungkan dengan klub. Jadi setelah sekolah itu kita bubarkan, anak-anak sekolah pulang. Nah mungkin yang berada di sini sisanya itu anak-anak klub yang bisa latihan setelah sholat maghrib kita nyambung lagi latihan. Itu ya kebijakan yang dari sekolah itu diberikan kepada kami. Oh, baik Pak. Eh, Kemudian Pak, apabila nih Pak tim handball ini memenangkan lomba, apakah ada reward yang diberikan kepada siswa maupun pelatih Pak? Tentunya reward ada dari sekolah. Nah, yang pertama mungkin beberapa dari mereka karena mereka sebagian itu mendapatkan japres jalur prestasi, jadi beberapa anak itu ada yang diberikan diskon untuk SPP-nya. Kemudian tentunya setiap kali juara mereka selalu dipanggil ketika upacara itu juga termasuk reward untuk anak-anak karena penyemangat juga. Ya bagaimana tidak anak-anak itu senang ketika dipanggil dan dilihat teman-temannya bahwa mereka itu bisa berprestasi. Bukannya terkait ini tapi itu adalah motivasi untuk yang lain juga agar yang lain juga bisa termotivasi dan berprestasi seperti bola tangan. Reward yang berikutnya mereka itu diberikan free untuk SPP. Entah saya kurang paham juga untuk SPP-nya karena itu terkait manajemen sekolah ya, bisa 2 bulan atau 3 bulan itu gratis SPP untuk tidak dibayarkan. Kalau untuk reward ke pelatihnya mungkin ya bagi saya ucapan terima kasih, ucapan selamat pun bagi saya itu sangat luar biasa ya. Untuk reward yang lainnya ya paling kita diberikan istilahnya namanya apa ya, dirapel gitu. Misalnya setiap 1 semester ada tambahan honor misalkan, atau 1 tahun ada tambahan honor di luar honor yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Paling itu aja reward yang diberikan sekolah. Oke Pak, itu mungkin pertanyaan indikator tentang kebijakan. Mungkin indikator selanjutnya tentang kedisiplinan Pak. Eh, Bagaimana cara Bapak mendidik para anggota tim Pak agar para anggota tim itu mematuhi aturan dan tata tertib dalam latihan Pak? Tata tertib ini setiap latihan selalu diterapkan ya. Apa saja yang tidak boleh, apa saja yang boleh.
Contohnya seperti ini, datang tepat waktu. Iya. Kemudian ketika waktunya istirahat, mereka istirahat. Kemudian terkait di luar teknis juga, kendaraan, mereka membawa kendaraan juga. Jadi mereka itu diatur bagaimana caranya mereka datang membawa kendaraan disimpan dengan rapi. Kemudian sampah juga, ya mereka kan pasti beli jajanan di warung, minuman lah, snack-snack. Nah itu sampah juga bagi saya itu termasuk latihan disiplin buat mereka. Ya bukan hanya di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Itu saja paling. Eh, Baik Pak, selanjutnya apakah ada hukuman nih Pak kepada anggota tim apabila mereka tuh melanggar aturan maupun tata tertib yang telah Bapak perlakukan sama mereka? Kalau hukuman itu ya tentunya ada. Hukuman itu tentunya ada. Itu beragam. Terkadang saya menambahkan dia untuk melakukan gerakan push up atau sit up. Kemudian saya suruh untuk berlari tambahan, yang lain 2 keliling, dia 4 keliling. Ya, kemudian hukuman yang lainnya misalkan merapikan peralatan latihan, bola, kon, rompi, paling gitu hukuman yang saya berikan. Oh iya Pak. Baik Pak. Selanjutnya tentang pelatih nih Pak. Ada berapa sih Pak pelatih handball di sekolah ini Pak? Pelatih bola tangan di handball di sekolah ini ada 3. Ya, 3. Saya, kemudian ada Idam Juni, kemudian ada Ferry Rianto. Itu ada 3 yang untuk melatih di klub di sekolah ini. Baik Pak. Apa saja sih Pak kriterianya agar bisa menjadi pelatih handball di sekolah ini Pak? Sebenarnya kriteria khusus karena anak sekolah ya. Iya, Pak. Semua pun bisa melatih. Ya, cuma tentunya melatih bukan hanya asal melatih. Kita juga harus memiliki paling tidak pengalaman. Ya, pengalaman menjadi pemain, ya. Kemudian tentunya kita mengikuti pelatihan-pelatihan, pelatih, kemudian kursus, kemudian sekolah olahraga, itu tentunya kita dapatkan dari situ. Makanya kita semua yang ada di sini itu bisa jadi pelatih seperti itu. Adapun yang belum, paling mereka harus menyusul. Misalkan ada pelatih baru, misalkan kita kan terkadang ada pelatih tambahan membantu datang untuk menambah pengalaman mereka. Biasanya mereka di sini berapa bulan. Nah, setelah ada penataran pelatih, kursus pelatih, baru mereka mengikuti itu untuk mendapatkan sertifikat atau lisensi bahwa pelatih itu yang melatih di sini itu harus memiliki lisensi seperti itu. Baik, Bapak ini kan salah satu pelatih handball di sekolah ini Pak. Sudah berapa lama Bapak melatih di sekolah ini Pak? Kalau saya melatih di sekolah ini dari tahun 2009. Ya, 2009 berarti 14 tahun ya. 14 tahun. 14 tahun. Waktu itu 2009 itu memang saya ditugaskan untuk megang tim ini karena di sekolah ini memang waktu itu masih belum jarang pelatih bola tangan, pelatih handball itu masih jarang. Mesti bilang satu-satunya, tapi sekarang udah beda, sekarang udah banyak ya. Makanya prosesnya sangat panjang. Saya melatihnya udah hampir 14 tahun melatih anak-anak bola tangan di sekolah ini. Oh, iya. Siap. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Bapak menyusun program latihan untuk siswa yang mengikuti ekstrakurikuler handball ini? Menyusun program latihan tentunya dan merencanakan latihannya. Program latihan itu kita susun itu setiap tahun ajaran baru ya, 1 tahun. Itu sudah kita susun sejak awal. Siswa pertama kali masuk itu pasti saya diminta untuk membuat program 1 tahun untuk di sekolah ini. Sebenarnya sama gitu, karena kan kita tahu siswa di sini hanya 3 tahun, ya beda dengan tim klub atau timnya bisa lebih dari itu. Makanya program yang saya buat itu sama, setiap tahunnya sama, karena terbatas hanya 3 tahun. Program yang saya buat itu kalau di program latihan ada yang namanya program mingguan, program bulanan,
pra kompetisi dan kompetisi ya. Kalau program mingguannya kita latihan seminggu 3 kali ya. Kemudian ada yang namanya prakompetisi. Prakompetisi itu kompetisi tengah-tengah. Misalnya kita tujuannya latihannya untuk apa? Untuk Bogor Open, misalkan kejuaraan di Jakarta, di Bandung. Nah, tengah-tengahnya itu biasanya ada kompetisi lagi tuh. Nah, itu kita biasanya masukkan di situ. Masukkan di program latihan di situ agar ketika kompetisi yang kita tuju itu misalkan se-Jawa Barat, nah kita ikut kompetisi yang sekota Bogor misalkan, atau sekabupaten Bogor, atau sewilayah Bogor. Nah, kita ikuti itu untuk bisa mencapai puncak di event se-Jawa Barat. Biasanya program saya buat seperti itu. Untuk bentuk latihannya ya sama saja. Semuanya dasar. Ya, namanya program latihan pasti dasar itu pasti akan saya terapkan di latihan seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mendukung perkembangan siswa secara teknis dan taktisnya dalam ekstrakurikuler ini? Emang saya sangat membantu mereka ya. Mungkin udah banyak lulusan-lulusan terutama yang mengikuti ekstrakurikuler ini, saya dukung mereka ketika mereka lulus dari sini kemudian bilang bahwa tidak melanjutkan sekolah. Nah, itu saya push terus bagaimana caranya mereka setelah ini itu masuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi mana yang akan mereka tuju. Contohnya misalkan yang bisa saya bantu itu perguruan tinggi yang ada jurusan olahraganya itu bisa saya bantu. Ya, saya bantu contohnya misalkan gimana caranya dia bisa lolos misalkan kalau di Jawa Barat ini kan ada UPI ya, yang terdekat mungkin ada di Jakarta UNJ, jurusan olahraganya ada Unisma ya, terutama yang negeri UPI dan UNJ. Nah, itu saya push mereka untuk bisa masuk ke sekolah olahraga apabila mereka ingin meneruskan di bola tangan. Ya, kita tahu tidak sedikit dari mereka itu sudah pernah melanglang buana mengikuti event-event daerah, event provinsi, PON, ya, event kejuaraan internasional, SEA Games, Asian Games. Itu sudah banyak di sekolah ini melahirkan atlet-atlet yang sudah mengikuti event internasional. Jangankan daerah, internasional pun mereka sudah ada lulusan dari sini tuh ada. Itu paling dukungan yang saya berikan ke mereka, push mereka. Jangan sampai setelah ini mereka ingin meneruskan di bola tangan, ayo kita teruskan di bola tangan, saya bantu. Apa yang bisa saya bantu? Misalkan mereka untuk perguruan tinggi masuk ke angkatan darat, misalkan TNI, misalkan itu ada dari sini juga yang saya bantu mereka masuk ke TNI maupun ke kepolisian. Nah, cuman kalau kepolisian sekarang belum. Yang TNI ada beberapa orang yang alhamdulillah saya bantu untuk bisa mereka lolos menjadi abdi negara seperti itu. Untuk yang selanjutnya, dalam melakukan latihan, metode apa aja sih yang Bapak tetapkan pada siswa-siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler handball ini? Metode latihan tidak jauh beda dengan ekskul yang lain ya. Yang pertama adalah tentunya pemanasan, kemudian inti, drill latihan, passing, teknik shooting, teknik dribbling, teknik passing, catching, itu biasanya saya menggunakan metode saya berikan mereka misalkan drill A misalkan. Nah, setelah itu saya lepas. Nah, mereka bergerak sendiri. Ya, saya lakukan biasanya 30 menit sampai 1 jam drill, misalkan drill passing. Nah, setelah 1 jam itu saya terus drill ya, tanpa istirahat. Ya, apakah mereka boleh minum? Silahkan boleh minum. Tapi setelah minum itu mereka harus kembali lagi ke posisinya. Misalkan baru setengah jam mereka merasa dehidrasi, ya silahkan minum. Tapi tidak ada waktu istirahat selama 1 jam. Nah, itu metode ini saya terapkan terus. Ya, dari mulai mungkin udah sejak awal berdirinya bola tangan tuh saya terapkan. Kenapa saya terapkan seperti itu? Kita tahu di awal saya sudah memberitahu bahwa mereka itu singkat di sini hanya 3 tahun. Setelah itu mereka lulus
ya mereka kuliah dan tidak bertemu lagi dengan terprogram lagi di sini. Jadi mereka terpisah. Kadang-kadang mereka liburan semester datang, paling itu saja ketika ingin bertemu, ingin gabung latihan. Tengah-tengah itu ya setelah itu mereka udah nggak ini, makanya saya menerapkan ini tuh terus menerus dan tidak pernah berubah. Nah, sampai sekarang tidak pernah berubah. Drillnya itu pasti selalu itu, drillnya selalu itu. Ya jadi tidak pernah berubah. Misalnya udah drill A, B, udah satu semester A, B aja terus, nggak ada C. Ya begitu juga semester 2, tambahannya misalkan drill C, nah saya tambahkan drill C. Itu aja tidak berubah tuh selama saya megang bola tangan di sini. Untuk apa sih harapan Bapak untuk perkembangan dan pencapaian dalam jangka panjang untuk ekstrakurikuler handball ini? Saya berharap ekstrakurikuler ini akan terus berlanjut. Ya, kita tahu bahwa bola tangan di sekolah ini itu sudah memiliki nama. Ya, apabila kita mengikuti kompetisi di luar, misalkan di Jakarta, di Bandung, atau di luar Jawa Barat, ya ketika saya mendaftar, mereka udah tahu, oh ini pasti BBS, ya, karena mungkin saja seluruh Jawa ini atau seluruh Indonesia ini sudah mengenal bola tangan di BBS ini, karena saya juga membantu ekstrakurikuler BBS ini menyebarkan bahwa di BBS ini ada bola tangan melalui sosial media, ya melalui WA, grup se-Jawa Barat atau grup se-Indonesia. Saya sebarkan bahwa di BBS ini ada bola tangan. Jadi ketika saya, oke Pak, saya daftar, pasti udah tahu mereka bahwa di sekolah ini ada. Saya pengennya gitu terus. Ya, jadi sekolah ini tuh selain orang-orang tahu, ya itu juga bisa menarik minat bakat siswa di luar untuk bisa masuk ke sekolah ini. Kita tahu di sekolah swasta kan pasti kita narik siswa dari luar, beda dengan negeri seleksi, tapi kalau di swasta paling tidak kita bisa menarik mereka untuk bisa sekolah di sini untuk siswa-siswa yang memiliki bakat di bola tangan seperti itu. Ada lagi sesi 3 berarti nih. Baik Pak, indikator terakhir Pak tentang evaluasi nih Pak. Nah, apa yang Bapak lakukan apabila tim handball ini mengalami kekalahan pas saat turnamen Pak? Yang namanya kekalahan pasti pernah, ya, namanya kekalahan pasti pernah. Tapi setelah kekalahan itu tentunya kami sebagai tim pelatih berbenah apa yang kurang, misalkan apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dikurangi. Ya untuk kedepannya event berikutnya kita tidak boleh kalah lagi. Ya kita tahu BBS ini sering sekali juara, ya tapi ketika kita kalah, ya itu sebenarnya hal yang wajar. Ya kita tidak mungkin terus di atas, ya mungkin sesekali kita kalah. Nah kita evaluasi apa yang kurang nih, pemain-pemain mana, atlet-atlet mana, anak-anak mana yang kurang. Nah itu kita berbenah. Kita kan banyak nih pemain, ya. Jadi ketika kita mengikuti event, ternyata event itu kalah, berarti ada pemain harus diganti. Nah, event berikutnya kita ganti pemain-pemain yang kurang misalkan. Oh, ini kurang nih. Nah, kita ganti dengan ini, apakah bagus? Kita terus seperti itu. Apabila kita menang, berarti kita juga harus mengganti mereka agar yang bawahnya itu juniornya itu bisa naik. Ya, jadi paling itu saja yang bisa saya terapkan ketika kita kalah. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak, sesering apakah tim handball ini melakukan evaluasi Pak? Kenapa Pak tadi? Sesering apakah tim handball ini melakukan evaluasi baik itu pas saat latihan kah atau saat turnamen Pak? Pada saat latihan ya tentu saya tambahkan program ya. Misalkan harusnya mereka setengah jam latihan passing, ya saya tambahkan 1 jam agar mereka fokus kesalahannya apa. Ternyata kekalahan kita hanya karena salah passing, salah ini. Nah, gitu saya benerin terus tuh. Ya mungkin misalkan finishingnya, nembaknya kurang dan lain-lain. Nah, berarti itu sih yang saya lakukan evaluasi. Ketika di lapangan ya saya langsung tunjuk orang, kamu harus begini permainannya, kamu kurang di sini, kamu. Itu yang saya terapkan evaluasi ketika di lapangan. Kalau di latihan ya saya langsung apa yang kurang.